tuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang nikah beda agama, poligami, kemudian poliandri. Nah, sebelumnya di sini saya perkenalkan nama saya yaitu Dasi Licia dengan NIM 22531034. Saya Dela Amelia 22531033. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu nikah beda agama. Nah, nikah beda agama ini adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama akan menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam literatur klasik tidak dikenal kata perkawinan beda agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas. Namun, pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut ini dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang haram. Dalam pembahasan hukum Islam ini terdapat 3 kategori nikah beda agama. Yang pertama ini perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita yang musyrik. Kemudian kedua ini perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang ahli kitab. Dan yang ketiga ini perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria yang non muslim atau sama adanya musyrik atau ahli kitab. Kemudian hukum nikah beda agama ini dibagi menjadi terdapat 2 pandangan. Yang pertama ini ada mazhab yang memperbolehkan, kemudian yang kedua ada juga mazhab yang melarang. Nah, mazhab yang memperbolehkan ini itu para ulama menganggap bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan seorang non muslim ini diperbolehkan, terutama jika pasangan yang non muslim ini adalah seorang ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Nah, mereka ini berpegang pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang muslim pria diizinkan untuk menikahi wanita ahlul kitab, dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian ada mazhab yang melarang. Nah, mazhab yang melarang ini menganggap pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Mereka berpegang pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang muslim hanya boleh menikahi sesama muslim saja. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang poligami. Nah, poligami ini secara terminologi menurut Dr. Andes Sidi Ghazalba mendefinisikan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang. Sebenarnya poligami ini mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami yang banyak terdapat di Indonesia di negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini adalah poligami. Kemudian secara etimologi poligami dalam bahasa Inggris yaitu poligami dan dalam bahasa Arab disebut yang artinya beristri lebih dari seorang wanita. Nah, poligami ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 pokok kata yaitu polu dan gamian. Polu yang berarti banyak, kemudian gamian berarti kawin. Jadi poligami ini adalah perkawinan yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hikmah dari berpoligami. Nah, hikmah poligami ini dikemukakan oleh Rashid Ridho. Yang pertama itu untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Kemudian menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang lain itu untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Tercatat di beberapa negara barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalela praktik prostitusi dan free sex. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan poligami. Nah, tujuan poligami ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama ini kebebasan individual. Jadi setiap orang bebas dan bertanggung jawab untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Entah itu jumlah pasangannya 1, 2 ataupun 3. Kemudian yang kedua yaitu karena cinta. Jika seorang pria itu jatuh cinta pada seorang perempuan dan demikian juga sebaliknya, maka
pasangan ini berhak untuk kawin kendatipun ini bukan perkawinan pertama mereka dan juga bukan dengan pasangan pertama. Kemudian yang ketiga itu ekonomis. Nah, jika seorang laki-laki ini bisa menghidupi ekonomis sekian istri atau banyaknya istri dengan semua anak mereka, mungkin ia memiliki modal ekonomi kuat untuk berpoligami. Nah, kemudian yang keempat yaitu adanya dukungan psikologis. Nah, jika istri-istri tua rela menerima kehadiran istri-istri muda ini, mungkin suami tidak mengalami kendala internal untuk ia berpoligami. Poliandri. Secara etimologi, poliandri berasal dari kata Yunani yaitu polus yang artinya banyak, aner yang artinya negatif, dan adros yang artinya laki-laki. Dalam Inggris, poliandri disebut poliandri. Secara terminologi, menurut Mostir Al-Jahrani, perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Hukum Islam poliandri. Pandangan hukum Islam tentang poliandri yaitu seorang wanita memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan tidak diizinkan. Poliandri bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengatur hubungan antara seorang pria dan wanita dalam pernikahan. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, dan poliandri melanggar prinsip ini. Oleh sebab itu, poliandri tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.